Ya, halo. Selamat bertemu kembali bersama saya Natalis Ransi, di mana pada sesi belajar kita kali ini, kembali kita akan membahas mengenai belajar coding ya. Lebih tepatnya kita akan belajar mengenai belajar coding di tingkat pendidikan dasar, ya, teman-teman. Jadi, eh, jika Anda mengikuti beberapa video saya di awal, itu kita sudah membahas mengenai pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di mana sumber referensi yang diacu ya, itu dari naskah akademik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di awal Februari 2025 ya, yang membahas tentang bagaimana strategi ya, kemudian arah peta jalan daripada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di Indonesia, khususnya bagaimana diintegrasikan ya, dengan mata pelajaran yang sudah ada, baik sebagai mata pelajaran yang bersifat pilihan maupun diintegrasikan dengan mata pelajaran yang sudah ada di kurikulum yang sedang berjalan, teman. Ya, jadi sekali lagi dalam pembelajaran kita ini sedikit banyak beberapa hal yang akan disampaikan itu kita refer, kita ambil dari buku naskah akademik pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan dasar dan menengah. Baik, khusus pada video ini kita akan melihat salah satu kompetensi ya peserta didik untuk tingkat sekolah dasar ya, untuk pembelajaran coding ya. Di sana dikatakan bahwa salah satu ya kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik kita adalah mereka mampu ya menyusun langkah sistematis dan logis ya dengan kosakata terbatas atau dengan penggunaan simbol ya, dari pengalaman ya, di mana langkah sistematis dan logis tadi itu bisa diterjemahkan dalam perintah sederhana atau apa yang kita sebut sebagai algoritma dasar. Jadi teman-teman di sini salah satu potensi yang diharapkan di sini kita lihat bahwa ada definisi atau ada istilah yang harus kita perkenalkan kepada anak-anak atau peserta didik kita atau paling tidak kita menanamkan ya kita berusaha ya sebagai guru itu untuk mengajarkan dan sekalian peserta didik itu nanti memiliki pengalaman yang menarik ya, mengenai algoritma dasar. Nah, apa yang disebut dengan algoritma dasar yang dimaksud dari referensi ataupun berdasarkan referensi yang kita acu dan pengalaman saya sebagai pengajar di bidang ilmu komputer atau computer science ini, maka boleh dikatakan itu ada tiga konsep algoritma dasar yang paling fundamental, teman-teman. Ya, yang harus kita lihat, ya, yang harus kita tanamkan melalui pendidikan mendasar. Tapi sebelum kita lihat apa algoritma dasar tadi, tentu saja kita harus lihat dulu ya, apa itu definisi algoritma. Apa itu definisi algoritma? Kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman eh, yang mengikuti video saya, bahwa algoritma ya, itu definisinya kurang lebih sebagai berikut ya. Jadi algoritma tidak lain merupakan ya apa namanya daftar langkah-langkah yang sangat jelas. Ya. Langkah-langkah yang sangat jelas tadi itu harus oleh siapapun bisa dijalankan atau dimengerti. Ya. Bahkan ya, ketika kita membahas algoritma ini, maka langkah-langkah tadi harus dimengerti oleh komputer. Jadi daftar langkah-langkah yang jelas tadi itu
digunakan untuk menyelesaikan sebuah tugas atau dalam hal ini ada masalah. Nah, langkah-langkah yang paling sederhana misalnya adalah algoritma untuk cara membuat mie instan, ya. Kemudian algoritma cara untuk menggosok gigi. Jadi aktivitas-aktivitas sehari-hari yang mungkin kita jumpai itu kalau kita coba susun dengan baik, itu ada langkah-langkah di sana, ada seperti resep dan lain sebagainya, ada daftar gitu. Langkah-langkah yang sangat jelas. Ya. Sekali lagi, dia sangat jelas untuk menyelesaikan sebuah tugas atau masalah. Jadi setiap langkah itu, teman-teman, itu haruslah haruslah begitu jelas sampai-sampai oleh siapapun, bahkan komputer. Itu bisa mengikuti pasti ya akan ya. Jadi oleh siapapun ketika mengikuti langkah-langkah yang sudah dituliskan itu harus apa akan mendapatkan hasil yang sama dengan mengikuti algoritma atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi si A menggunakan algoritma tersebut, si B algoritma tersebut, si C dan seterusnya itu harus hasilnya sama ya. Begitu kira-kira. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga ketika kita bicara tentang algoritma itu bahwa ada tiga kunci. Ada, kuncinya ada tiga begitu ya ketika kita bicara algoritma. Apa saja? Yang pertama langkahnya harus jelas. Kedua urutannya benar dan ada tujuan. Nah, bagaimana itu? Coba kita lihat. Misalnya langkah-langkah yang jelas. Jadi setiap perintah itu harus tadi mudah dimengerti dan tidak boleh ada yang bingung ya harus melakukan apa di tahapan tertentu. Tidak boleh. Harus jelas ya. Itu yang disebut dengan langkah-langkah yang jelas. Urutan yang benar. Jadi setiap langkah harus dikerjakan satu persatu dari awal sampai akhir. Tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh dibolak-balik karena ketetapan atau algoritma yang sudah diterapkan tadi itu sudah misalnya teruji ataupun sudah melalui eksperimen-eksperimen yang tentu saja sudah dilakukan juga pengujian terhadap algoritma tersebut. Ya. Juga ada tujuan. Jadi algoritma yang dibuat itu selalu untuk mencapai suatu hasil. Ya. Ada hasil yang ingin dicapai. Ya. Tentu saja dalam rangka misalnya tadi ya melakukan sebuah tugas atau memecahkan sebuah masalah. Begitu kira-kira teman-teman. Jadi ketika kita bicara algoritma tidak lain kita bicara mengenai langkah-langkah yang sangat jelas untuk menyelesaikan sebuah tugas atau memecahkan masalah. Ada tiga kuncinya ketika kita bicara tentang algoritma. Langkahnya jelas, urutannya benar, ada tujuan yang akan diselesaikan. Ada masalah yang akan diselesaikan. Ya, algoritma di kehidupan sehari-hari sangat banyak kita lihat. Ya, misalnya kalau kita sekali lagi di tingkat dasar kita bisa mengaktifkan ya, eh, siswa kita dengan cara misalnya dari masing-masing siswa kita minta untuk menceritakan bagaimana caranya menggosok gigi. Jadi setiap siswa akan menceritakan tahap demi tahap apa yang dilakukan. Ya, kemudian nanti kita coba bakukan, kita coba susun langkah-langkah tadi, kemudian kita terapkan sebagai algoritma cara menggosok gigi. Misalnya yang pertama, kita ambil sikat gigi begitu ya. Kemudian kita lakukan lagi oles pasta gigi secukupnya. Ya. Langkah ketiga, gosok gigi bagian depan, atas dan bawah. Langkah kelima, gosok gigi bagian samping kanan, ya, luar dalam. 5, gosok gigi bagian samping, kiri kanan dalam. Kemudian gosok lidah secara perlahan. Kemudian 7 kumur. Dan pada akhirnya ke-8, kita coba membersihkan sikat gigi. Ya. Apa yang terjadi ketika ada langkah yang tidak diikuti? Misalnya langkah terlewat. Tidak kumur kita tidak lakukan. Maka rasa mungkin pasti
terasa aneh di lidah. Jadi itu yang dimaksudkan bahwa algoritma langkah-langkahnya jelas dan urutan yang dilakukan itu tidak boleh, ya, tertukar. Begitu juga mungkin ya bisa misalnya cara membuat mie instan seperti apa. Itu juga langkah-langkahnya harus jelas. Ya, itu kira-kira teman-teman ketika kita bicara tentang algoritma. Nah, kita kembali ke topik bahwa ketika kita bicara coding di pendidikan dasar untuk awal, ya, mengajarkan kepada siswa ataupun peserta didik kita, maka sekali lagi ada algoritma dasar yang akan kita terapkan akan menjadi tujuan kita kepada peserta didik agar mereka mengerti dan memiliki kemampuan atau kompetensi yang kita sudah sampaikan di awal teman tadi. Misalnya, ya, oke, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman. Ya, jadi sekali lagi algoritma dasar yang wajib ataupun menjadi kompetensi yang harus dimiliki, ya, oleh peserta didik kita di tingkat dasar itu pertama adalah urutan atau apa yang kita sebut atau dikenal di dunia computer science atau di ilmu komputer sebagai sequence. Yang kedua ada namanya perulangan atau loops. Yang ketiga ada namanya percabangan atau conditional. Ada tiga algoritma dasar ini yang akan kita coba perkenalkan kepada siswa. Bagaimana toolsnya kita akan pelajari satu persatu. Terus apa yang akan kita pakai agar siswa atau peserta didik kita bisa memahami lebih jauh apa itu urutan, perulangan, serta pencabangan dalam algoritma dasar, khususnya pembahasan mengenai coding ini. Baik, nah yang pertama urutan. Urutan itu apa? Urutan itu adalah serangkaian instruksi yang dijalankan satu persatu dari atas ke bawah secara berurutan. Ya. Nah, saya akan coba atau kita akan elaborasi apa yang kita coba lihat tadi dengan belajar langsung di Code ORG, teman-teman. Jadi di Code ORG seperti yang sudah sering kita bahas melalui channel atau eh, rangkaian video ini, itu sekali lagi bahwa di Code ORG ada materi yang bisa kita pakai untuk mengenalkan kepada siswa kita apa itu atau bagaimana itu urutan dilakukan dalam kaitannya dengan coding. Ya. Nah, di sini dijelaskan atau ketika kita menggunakan Code ORG di setiap course, ya, di setiap mata pelajaran, di setiap pembelajaran yang dilakukan, misalnya di sini untuk course Pre-Reader Express 2024 itu, ya, ada bahasan tentang sequencing di sini. Jadi harapannya, ya, peserta didik kita ya, menyelesaikan 5 tahapan atau 5 lesson, ya,
Dengan menyelesaikan 5 lesson ini, peserta didik kita memiliki pengalaman, ya, dianggap sudah cukup memiliki pengalaman ketika dia atau kita menanyakan ke dia apa itu urutan, apa itu sekuensi, bagaimana langkah-langkahnya, apa yang ada, eh, bagaimana konteks ya, urutan itu. Ya, ini sekali lagi adalah salah satu eh, tools, salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk mengajarkan kepada siswa kita, ya, murid kita, bagaimana itu konsep sequencing atau urutan itu di kaitannya dengan coding. Nah ini, kita ambil salah satu contoh, ya. Ya, misalnya ini ada tantangan ya di lesson 3 khususnya programming with Angry Bird di nomor 4 ya, skill building itu di sini ada perintahnya bahwa bagaimana kita bisa. Nah, ini kebetulan sudah dijawab, tapi sebelum ini dijawab itu biasanya masih kosong seperti ini. Jadi terhadap peserta didik kita kelas 4, 5 atau 6 atau bahkan di bawahnya itu dengan kita mengajarkan bagaimana ya apa yang ditambahkan ya di sini ya di WordPress kita untuk ya ini agar si Angry Bird ini sampai di peak ini atau di babi ini. Apa langkahnya? Bagaimana langkah? Ya. Jadi nanti peserta didik kita akan melakukan analisis singkat, kemudian dia akan langsung, misalnya dia akan eh, menggunakan blok ini, ya, kemudian ini sebanyak 3 kali, kemudian setelah 3 kali dia akan ke kiri. Jadi ini S ini south, ya, ke selatan, 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 dan west ini ke barat. Ya. Jadi teman-teman juga bahwa dalam penggunaan code ORG ini, di sini kita ini, ya, ada informasi bahwa kita sebaiknya menggunakan 5 blok. 5 blok. 5 blok itu adalah satu ini, ya, when run, 2, 3, 4, 5. Jadi ini teman-teman, ketika kita mengetikkan atau kita menyusun blok-blok ini, sejatinya kita sedang melakukan coding. Kita sedang menuliskan kode program. Apa? Ini bisa dilihat di sini. Ya. Kalau kita show code di sini, nanti di sini dikasihkan ya, kode yang akan kita buat. Jadi kode yang akan kita buat ini ya, ya menggunakan ya di apa namanya basicnya adalah JavaScript. JavaScript itu adalah salah satu bahasa pemrograman. Ya, jadi dia menggunakan function move south, move south, move south, dan move west. Jadi ini adalah urutan-urutan, ya, langkah-langkah yang memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menambahkan ya, dari awal sampai akhir agar ya the bird to the peak. Jadi eh, Angry Bird ini agar bisa sampai ataupun mendapati si babi hijau ini. Coba kalau kita run, maka kita lihat urutan pertama, kedua, ketiga, keempat dilakukan. Jadi ini ada showcode. Ya. Jadi itu ya, sekali lagi di pembelajaran menggunakan code OR ini dia berupa tantangan dari awal atau dari yang paling mudah sampai dianggap menantang ya untuk tingkat SD atau tingkat atau eh, peserta didik ya yang memiliki umur 5 sampai 7 tahun atau 5 sampai 11 tahun itu boleh atau disarankan menyelesaikan ini dulu dalam pembelajaran coding ya.
Nah, itu dia ya, teman-teman yang bisa kita lakukan. Salah satu ya, opsi yang kita bisa lakukan untuk membuat ya siswa kita, peserta didik kita ya, lebih tertarik lagi dalam pembelajaran coding khususnya. Sekali lagi tadi kita coba demokan di Code.org ya, platform belajar kita untuk mengenal urutan. Selanjutnya ada juga perulangan dan ada pencabangan. Bagaimana perulangan atau pencabangan itu dilakukan di Code.org? Nanti kita coba lagi bahas di video selanjutnya. Baik ya, demikian dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan coba ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya Natalis Ransi di seri belajar coding dibantu oleh Gemini AI dan Code.org. Terima kasih, selamat belajar untuk Anda semua. Sukses untuk Anda semua. Salam sehat selalu.